mengajarkan kita untuk memukul perempuan, Kak. Kamu punya rumah, punya istri, punya anak. Lupa kamu itu? Ada siapa sayang? Walaupun aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik di sini, tapi aku nggak pernah mendapatkan perhatian yang lebih. Kalaupun saya masih ada di sini, itu karena nggak lebih. Ibu masih membutuhkan uang saya. Kamu merasa tidak nyaman di rumah ini? Pergi. Silahkan pergi. Ayah akan menjaga istrimu dan anak-anakmu. Pergi saja. Begini, Mbak. Mbak nggak perlu begini, Mbak. Kamu tuh siapa sih? Saya yang harusnya tanya. Mbak itu siapa? Sahabat atau bukan sih? Seorang sahabat nggak mungkin tega melukai sahabatnya sendiri. Aku dan Mas Adil akan selalu ada buat Mbak Rami. Aku salut sama keberanian kamu untuk melawan orang-orang yang nginjek harga diri kamu. Aku harus belajar banyak dari kamu. Adil. Adil, kamu jangan pernah berhenti ya melindungi Mbak Rami. Aku benar-benar kasihan sama dia. Iya, aku janji sama kamu. Aku juga kasihan sama anak-anak mereka. Sayang, aku boleh nggak pulang ke rumah sebentar aja? Aku kangen sama Papa dan Mega. Boleh ya? Ya iyalah, boleh. Masa aku tahan kamu sih? Kan kamu kangen sama orang tua kamu. Tapi alasan ke ayah sama ibu apa ya? Bilang aja aku mau ke Monas. Monas? Oh iya, kamu kan jadi Sakti. Sakti kan gadis kampung dari Gunung Kidul. Jadi dia gak pernah ke Monas, jadi pengen lihat Monas. Kamu pintar juga. Tapi, berarti kalau kamu pergi, jadi rapel dong ya? Apanya? Kamu kayak pura-pura gak tahu. Cepetan, biar aku semangat pagi-pagi. Iya, sabar. Kenapa sih? Ayo cepetan. Iya, yuk. Aduh, tumben kalian mau olahraga. Gitu dong, Mas. Harus rajin olahraga biar badan Mas selalu sehat dan awet muda. Iya nih Tante, mulai sekarang Papa harus rajin olahraga. Minimal lari pagi deh. Tuh. Ya, buruan deh. Ngobrol melulu, ayah. Ayo, Pak. Tunggu. Kamu tolong bikin makanan yang enak buat kita sarapan. Nanti pulang langsung mau makan. Oke, Bos. Dadah, Tante. Dah. Halo? Mi, maafin aku ya, Mi. Rami, kamu kenapa sayang? Kamu nggak pernah ada salah sama Mami. Kenapa kamu harus minta maaf sama Mami? Selama ini aku gak pernah denger-dengeran Mami. Ternyata Mas Fajrin bener selingkuh sama sahabat aku, Mi. Sekarang Mas Fajrin udah pergi ninggalin rumah. Maafin Mami ya sayang. Mami nggak bisa kasih kamu apa-apa ya. Mami nggak bisa bantu kamu apa-apa. Mami hanya bisa bantu kamu doa aja ya Rami. Nanti kalau suami kamu udah kembali, Mami janji deh. Mami janji, Mami nggak akan pernah ngerecokin kamu lagi ya. Ini semua salah Mami deh kayaknya Rami ya. Semua ini gara-gara Mami. Mami selalu mengganggu rumah tangga kamu kan? Enggak, Mi. Ini Mami jangan nyalahin diri Mami sendiri. Ini emang sepenuhnya kesalahan aku sama Mas Fajrin, Mi. Rami, percaya sama Tuhan ya sayang ya. Tuhan gak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan dari umatnya sendiri. Ya sayang ya. Iya, Mi. Makasih, Mi.
Ya, kita sebaiknya harus cari Kak Fajrin. Dan cuma ayah yang bisa nyuruh Kak Fajrin untuk pulang. Kasihan anak-anak ya. Del, Fajrin itu bukan anak kecil yang harus dibujuk-bujuk, diiming-iming supaya dia pulang. Kalau dia pulang, itu harus kesadaran dia sendiri. Iya, tapi ya... Del, udahlah. Kamu daripada mikirin kakak kamu, pikirin masa depan kamu sendiri. Gimana, Mas Sandra? Hah? Kapan kamu mau bawa Sandra kemari? Kapan kamu mau kenalin Sandra sama ayah sama ibu? Kapan? Dengerin. Kemarin waktu ayah sama ibu ke dokter, ayah mau check up. Ayah ketemu sama Pratama. Dia hina-hina ayah. Dia bilang nggak akan ada satu orang pun di dunia ini yang mau jadi menantu ayah. Sembarangan dia. Ibu juga tersinggung loh, dengar dia ngomong begitu. Makanya dia, ayah minta tolong kali ini turutin permintaan ayah. Bawa Sandra kemari. Ayah nggak mau tahu. Iya ya, Bu. Nanti Adil akan kasih tahu Sandra kapan dia bisa pulang ke Indonesia dan ketemu ayah dan ibu. Assalamualaikum. Pak, Mega. Waalaikumsalam, sayang. Sandra, kok kamu pulang sih? Kangen Tante sama Papa sama Mega. Mereka mana? Mereka lagi olahraga, lari pagi. Paling juga sekitar taman kompleks sini. Tunggu aja ya, sayang. Tumben amat. Tante, aku lapar, ada makanan nggak? Ya ampun, kamu kok feelingnya so good amat ya. Tante baru aja kelar bikin sarapan. Yaudah, sekarang Tante temenin kamu sarapan dulu ya. Yuk, yuk. Kenapa Adil belum kenalin Sandra ke saya? Pasti ada apa-apanya nih. Dil? Dil? Mana tuh anak? Mungkin saya bisa telepon Sandra pakai HP ini ya. Sandra. Maaf ya Dil, ayah lancang pakai HP kamu. Barangkali aja kalau ayah yang telepon, dia mau pulang ke Indonesia secepatnya. Seger juga ternyata berolahraga. Iya, tapi Papa besok bangunnya lebih pagi lagi ya. Biar olahraganya bisa lebih lama. Oke. Itu HP siapa? Sandra? Iya. Berarti Sandra udah pulang dari Bandung dong? Pak, Kak Adil. Kak Adil nelfon nih. Adil? Iya. Tumben amat ya. Shh.
sini, biar papa yang terima. Aku dengar. Sebentar ya, Pak. Sandra angkat telepon dulu. Mas, dari siapa sih? Pasti dari Adil ya? Biasa, ada kemajuan. Halo, Adil. Maaf, ini bukan Adil, ini ayahnya. Pak Prasetyo. Kamu pasti kaget karena saya sudah lancang pakai HP-nya Adil. Tapi nggak apa-apa, saya cuma mau kenal sama Sandranya Adil. Halo? Iya, Om. Saya dengar kok, Om. Saya cuma gak nyangka ternyata ayahnya Adil mau kenalan sama saya. Maaf ya, Sandra. Kalau boleh tahu, kamu sudah berhubungan berapa lama sama Adil? Baru sih, Om. Tapi aku sama Adil sangat serius, Om. Wah, bagus. Saya senang sekali mendengarnya. Sandra, maaf ya. Dari suara kamu, saya yakin sekali kamu anak yang baik. Kamu di Singapura kan? Masih lama? Iya, dan kayaknya masih lama sih, Om. Sayang ya. Sebetulnya saya sudah ingin sekali melihat Adil membawa kamu ke rumah dan memperkenalkan kepada saya dan keluarga. Aduh, gue jawab apa ya? Kalau boleh tahu, kapan kira-kira kamu pulang ke Indonesia? Bulan ini? Saya usahakan ya, Om. Saya harus diskusi dulu sama Adil. Adil juga sering cerita tentang keluarganya. Dan aku juga gak sabar pengen ketemu. Kalau bisa cepet pulang, aku pasti langsung pulang, Om. Baik. Saya sebagai orang tua sih terserah sama kalian berdua. Kalau sudah cocok, kami orang tua pasti merestui. Terima kasih ya, Sandra ya. Makasih ya, Om. Alhamdulillah. Widih, serangannya gencer banget nih kayaknya. Prikidu. Iya, apaan sih? Ngaco deh semuanya ya. Udahlah, San. Gak usah malu-malu, kan sama kita-kita ini. Adil ngomong apa? Udah ngajak ke date belum? Terima. Ya ampun, Papa. Papa tahu apaan sih, Pak? Masa sebagai perempuan iya aja? Jual mahal dong, tahan harga. Jaim, Pak. Jangan terlewat murah. Halah, gaya. Waktu itu aku lihat kok kakak ketawa-ketawa sama Kak Adil depan kamarnya Papa pas di rumah sakit. Ayo, itu apaan? Udah. Dengar ya, Cassandra itu gampang akrab dengan orang, mudah bergaul, begitu juga dengan Adil. Dia gampang sekali berbaur, makanya nggak aneh kalau mereka berdua cepat akrab. Ya kan sayang? Nanti malam, Papa undang Adil. Kita makan malam di sini bersama. Gimana? Gak usah, Pak. Gak usah. Jangan dong, Pak. Pak, soalnya Sandra malam ini balik lagi ke Bandung. Gak usah ya. Aduh, ke Bandung terus. Apa kamu nggak bosen? Udahlah Mas, orang yang patah hati tuh nggak gampang tuh ngelupain. Biarin aja sementara Sandra itu bolak-balik Jakarta Bandung. Yang penting Sandranya nyaman, ya kan sayang ya? Kayaknya posisinya tadi nggak kayak gini deh. Tehnya ya. Ayah kelihatannya senang banget. Kenapa sih? Apa udah dapat berita tentang Fajrin ya? Jangan sebut nama itu lagi. Ya habis ayah senyum-senyum sendiri sih. Ayah udah kenalan
sama Sandra. Sandra? Kan belum. Tadi ayah sengaja pakai HP-nya si Adil. Jadi ayah bisa bicara sama calon menantu kita. Terus ya, gimana? Kelihatannya baik nggak? Suaranya lembut, Bu. Kayaknya anaknya baik dan menyenangkan. Bagus. Mudah-mudahan anak bungsu kita rumah tangganya nggak gagal ya. Amin, mudah-mudahan. Sarti kemana ya? Sarti! Sarti! Kenapa, Bu? Sarti mana? Sarti sih bilang tadi dia mau ke pasar. Terus dia mau mampir ke Monas. Monas? Dil, kamu harus sama siapa, Dil? Ya sendirilah ya. Aduh, Dil, kalau dia hilang gimana? Ya ayah, hilangnya biarin aja. Malah kebeneran, rumah ini bebannya kurang satu. Bebannya gimana? Bukan selama dia di sini, dia justru membantu mengurangi beban kita. Dia kan baik, banyak bantu kita. Dil, kenapa dia dikasih? Ya soalnya dia yang ngotot kok. Dia belum pernah lihat Monas kali ya. Jadi dia pengen banget ke sana. Tapi ayah nggak usah khawatir. Dia itu nggak akan hilang di Jakarta ya. Iya, dia sebenarnya pintar. Cuman agak-agak lugu aja. Maafin Mama, Rangga, Farhan. Mama gak punya pilihan lain. Lapor, Pak. Ada kerusuhan di sektor 3. Baik, kalau gitu segera kita amankan. Siap, Pak. Maaf, saya nggak sengaja. Tahu nggak? Di dalam laptop ini isinya file penting semua. Kalau laptopnya rusak mau ganti filenya. Iya, Mbak, tapi saya nggak sengaja. Saya lagi sibuk banget, saya harus ke TKP sekarang juga. Gini aja, ini kartu nama saya. Kalau Mbak minta ganti rugi, hubungin saya besok. Pergi aja. Ajun, komisaris polisi. Adil Adi Pradana. Hah? Dia beneran polisi? Kapan Papa pulang? Apa Papa gak bakalan pulang lagi, Ma? Jawab dong, Ma. Dari tadi kok diem aja? Aduh, kalian tuh berisik banget sih. Gak usah banyak nanya deh. Sayang, maaf, Mama tuh lagi pusing. Tolong kalian jangan nanya-nanya apa-apa lagi soal Papa. Ya, ya sayang ya. Udah, sana. Sana, tolong Mamamu sendiri dulu. Maaf, Mbak. Kok anak-anak dibentak? Mereka kan nggak tahu apa-apa, Mbak. Aku nggak tahu. Rasanya aku mau mati aja. Astagfirullah, Mbak. Istighfar. Mbak nggak boleh ngomong gitu. Emangnya ada gunanya aku hidup, Sarti? Mbak Rahmi, lihat anak-anak. Mereka masih kecil. Masa depan mereka masih panjang, Mbak. Kalau Mbak ndak ada, apa Mbak ndak kasihan sama mereka? Saya
tahu, Mbak. Ini berat sekali. Tapi Mbak Rami tetap harus berpikiran jernih. Jangan berpikiran macam-macam, Mbak. Saya ganti baju dulu ya, Mbak. Permisi. Maaf, Mas, saya nggak sengaja. Gini aja, ini kartu nama saya. Kalau Mbak mau minta ganti rugi, telepon saya besok, hubungi saya. Saskia, kamu kenapa? Laptopnya rusak, Pi. Laptop rusak kok malah senyum-senyum? Ya abis gara-gara laptop ini jatuh, aku ketemu sama cowok cakep banget. Nih, Pi, lihat. Dia ini sama-sama polisi, pekerjaannya sama kayak papi coklat. Loh, ini kan Adil anak buah papi. Papi juga kenal baik sama bapaknya. Papi serius, Pi? Adil ini anak yang baik, pekerja keras, loyal dan santun. Yang pastinya dia cakep banget, Papi. Yes. Papi senang lihat kamu seperti ini. Berarti kamu sudah bisa melupakan tunangan kamu yang dulu itu. Kalau itu sih bye-bye aja. Loh. Kok nangis? Mama mana? Mama hilang. Hilang? Kami bangun, nggak tahu Mama pergi kemana. Yaudah. Sekarang kalian masuk ke kamar, biar Mbak Sati cari Mama ya. Ya, yuk masuk yuk. Adil, anak-anak tadi nangis, Barami nggak ada. Kita harus cari sekarang. Ya udah kalau gitu kita cari sekarang ya. Kak Rami! Mbak Rami! Kak Rami! Missing Mas, tapi apakah pernah ada orang yang lewat, cewek kurang lebih bajunya agak jelek dan rambut sekitar seginian? Kurang tahu gitu mas, kita nggak tahu mas. Makasih ya. Pak, tadi sebelah sana ada orang sama sekali ya, perempuan. Saya nggak lihat. Nggak lihat ya? Makasih ya. Kamu ngaca dong diri kamu sendiri. Kamu juga nggak pernah bisa menghargai aku. Bisa kamu cuma merongrong suami kamu. Sebenarnya aku bisa aja sih dengan Fajri. Tapi gimana kalau ternyata suami kamu yang ngejar-ngejar aku? Maafin Mama, Rangga. Farhan. Mama gak punya pilihan lain. Suara Sandra. Sandra! Sandra!
Kak, ayo naik. Ayo Kak. Kak, kasihan sama anak-anak. Kak, pikirin anak-anak, ayo naik. Ayo. Kak, kasihan anak-anak, Kak. 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 Sandra Dewi Pratama. Setiap detik aku memikirkanmu. Sakti, kita tunggu sini aja. Gimana Rami? Rami lagi diperiksa di dalam ya. Gara-gara Fajr. Ya kita nggak usah mengungkit semua masalah ini lagi ya. Kita semua berdoa saja biar kondisi Mbak Rahmi membaik. Begitu putus asanya Rahmi karena perlakuan Fajrin. Ayah benar-benar malu. Ayah benar-benar kecewa sama Fajrin. Mereka semua masih terpukul. Mendingan aku yang ngurusin semua administrasinya. Ini Mbak, silahkan. Sandra Dewi Pratama. Jadi kamu bukan Sarti? Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Kak Fajri ini gimana sih ditelepon-telepon gak diangkat-angkat? Adil, kamu ini kenapa sih sama-sama ayahmu? Nyalain Fajrin terus. Ini semua tuh kesalahannya Rahmi sendiri karena pikirannya terlalu pendek. Bu, jelas-jelas Kak Rami ada di sini sekarang itu gara-gara Kak Fajrin. Kenapa ibu masih aja belain Kak Fajrin? Kamu mana? Adil mau ketemu sama Kak Fajrin. Gak usah. Adil, Adil, Adil. Turun. Ada apa ya? Maafin saya, Pak. Maafin saya, Pak. Sekarang jelaskan pada kami. Siapa kamu sebenarnya? Siapa sebenarnya dia ya? Dia penipu, Bu. Dia bukan Sarti. Lihat ini. Sandra Dewi Pratama. Kamu ini Sandra pacarnya Adil? Yang sering disebut-sebut sama Adil gitu? Iya, Bu. Saya Sandra. Pacarnya Adil. Terus, apa maksud kamu menyamar seperti ini? Membohongi kami? Tega betul kamu. Jawab! Karena saya adalah anak dari Pratama Wijaya.
dan perasaan saya ke Adil itu takdir. Saya benar-benar mencintai Adil. Dan ayah kamu mengirim kamu kemari untuk merebut anak kesayangan kami. Enggak, Pak. Bapak jangan salah paham. Papaku sama sekali nggak tahu apa-apa. Ini semua kami cuma ingin. Cukup! Saya tidak mau nama saya disebut sama mulut kotor kamu. Buah jatuh memang gak jauh dari pohonnya. Kalau ayahnya busuk kelakuannya, anaknya pasti juga seperti itu. Bapak sama anak sama-sama pengecut. Ibu jangan salah paham, Bu. Sekarang kita panggil Adil. Biar kami jelasin sama-sama apa maksud kami semuanya. Enggak. Sekarang kamu ikut kami, jelaskan semuanya di depan ayah kamu. Ayo! Pak, tunggu sebentar, Pak. Biar kita tunggu Adil dulu, Pak. Enggak, sekarang kamu ikut. Ayo. Ikut. Pak Pratama. Adil, Bapak kenapa, Pak? saya tadi habis jogging, dada saya sakit dan kepala saya pusing. Iya udah kalau gitu saya antar pulang ya, Pak. Baik. Ayo. Sandra rela menyamar jadi pembantu hanya untuk mendapatkan kasih dan cinta dari ibu dan ayah. Pembantu? Anak kesayangan saya jadi pembantu di rumah kamu. Dasar kurang ajar kamu, Prat! Setiap detik aku memikirkanmu. Papras, Ini, ayo cepat. nggak perlu seperti ini, Pak. Pak. Ayo, jelaskan semuanya. Aku nggak kira kamu selicik itu. Nggak puas kamu. Dulu Tiwi adikku, kamu ambil. Sekarang kamu manfaatin anakmu untuk mengambil anak bungsuku. Untuk menghancurkan keluargaku. Saya tidak pernah ada sedikit pun niat seburuk itu sama kamu. Apalagi Sandra. Kamu nggak percaya? Tanya sama anakmu, biar Sandra menjelaskan. Sandra, jelasin sama ayahmu. Jelasin! Penjelasan apa lagi sih yang ayah dan Pak Pratama minta? Kenapa sih ya? Ayah selalu aja berpikiran buruk dan curiga. Padahal pemikiran Adil dan Sandra itu sederhana. Adil berhubungan baik dengan Pak Pratama hanya untuk mendapatkan kasih dan cinta dari papanya Sandra. Apa yang salah? Apanya yang salah? Sandra rela menyamar jadi pembantu hanya untuk mendapatkan kasih dan cinta dari ibu dan ayah. Pembantu? Anak kesayangan saya jadi pembantu di rumah kamu. Dasar kurang ajar kamu, Prat! Apa? Ayo. Papa tolong mengerti perasaan kami, Pak. Kami sama sekali nggak punya maksud apa-apa. Kami cuma ingin menarik simpati kalian. Kami cuma ingin kalian bersahabat seperti dulu lagi, Pak. Itu aja. Kalau kamu memang sudah tahu sebenarnya Sandra siapa, kenapa masih nekat berhubungan sama dia? Bu, Adil tahu siapa Sandra, Bu. Demi Allah, Bu, demi Allah. Apa yang Adil dan Sandra lakukan itu hanya untuk kebencian, permusuhan, dan dendam dari ayah dan Pak Pratama. Ayah tahu kan, itu hanya akan membuat ayah sakit seumur hidup dan menderita ya. Lihat Sandra ya, lihat Sandra. Selama beberapa hari ini, Sandra udah tinggal di rumah kita, tidur di tempat yang kumuh, nyuapin ayah waktu ayah sakit, apa ayah lupa? Dan itu semua untuk apa ya? Hanya untuk menyadarkan ayah dan ibu kalau kita itu saling mencintai karena ini semua itu demi cinta.
Waktu itu ayah puji-puji Sandra habis-habisan. Tapi kenapa sekarang waktu ayah tahu kalau Sandra itu adalah anak dari Pak Pratama, ayah langsung benci sama Sandra? Kenapa ya? Kenapa yang ada di catatan hati ayah itu adalah cuma hal buruk dari Sandra dan bukan kebaikannya ya? Kenapa ya? Adil. Ayah! Ayah nggak butuh nasihat kamu. Sampai kapanpun juga ya, Adil nggak akan pernah tinggalin Sandra karena kami sangat mencintai. Maafkan kami. Kalian gak akan pernah mengerti perasaan yang kami punya. Karena di dalam hati kalian cuman ada kebencian dan dendam. Coba 1 detik aja kalian bisa melihat sesuatu dari sisi yang lain, yaitu kasih sayang. Coba kalian buang dulu dendam dan rasa benci kalian. Kami hanya ingin kalian bisa membuang rasa benci dan dendam itu. Itu aja. Lepaskan dia, Dil. Kamu tahu siapa musuh ayah seumur hidup? Sampai kapanpun kamu tidak akan Papa izinkan untuk menikah dengan anak musuh Papa itu. Sandra, iya. Aku akan lakukan apapun demi cintaku sama Adil, Pak. Sandra, masuk. 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 Adil, Mama jangan, Mama. Adil. Ngapain kamu nangis? Hah? Laki-laki seperti itu tidak perlu kamu nangisin. Dia itu anak seorang pendendam, musuh Papa. Kamu tahu kan? Dia selalu menghina Papa dan merendahkan martabat Papa. Mas, ada apa lagi sih, Mas? Pak, ini ada apaan sih, Pak? Kok Papa teriak-teriak? Ini anak pacaran sama Adil. Sementara dia tahu kalau Adil itu anak Prasetyo. Ini ide siapa? Sampai dia mau jadi pembantu rumah tangga di rumahnya Prasetyo. Mas, sabar dulu dong, Mas. Siapa tahu ini semua dilakukan oleh Sandra demi kebaikan kita semua. Siapa tahu dengan percintaan Sandra dengan Adil, Mas sama Mas Prasetyo bisa jadi baikan kan? Jadi hubungan kalian jadi membaik. Tidak akan. Papa Sandra mohon, Pak. Sandra gak mau kehilangan Adil, Papa. Sandra terlanjur mencintai Adil. Sandra cuma mau Adil, Pak, jadi pasangan hidup Sandra. Sandra mohon, Pak. Dengar, Sandra. Kamu tidak akan pernah boleh menikah dengan Adil. Ngerti? Sandra, kamu sabar ya. Percaya Sandra, kita pasti bisa menemukan jalan keluar yang terbaik buat kamu sama Adil. Tante Tiwi meninggal itu bukan karena Pak Pratama ya. Kenapa ayah nggak pernah bisa berpikiran jernih sih ya? Setiap detik aku memikirkan. Kamu keterlaluan. Selama ini kamu anak kebanggaan ayah.
Kamu tahu itu. Ayah selalu percaya sama kamu. Tapi begini balasan kamu terhadap orang tua kamu. Tega-teganya kamu bohongin ayah. Maafin Adil ya. Tapi Adil nggak punya cara lain untuk mendamaikan ayah dengan Pak Pratama. Kenapa sih ya? Gara-gara hubungan ayah dengan Pak Pratama itu rusak dan jelek. Kami sebagai anak-anak itu selalu menjadi korban. Ini nggak fair ya. Nggak fair gimana? Bil, kamu jangan mikirin diri sendiri. Tantemu meninggal gara-gara dia. Gara-gara bajingan ayah pacar kamu itu. Tante Dewi meninggal itu bukan karena Pak Pratama ya. Kenapa ayah nggak pernah bisa berpikiran jernih sih ya? Ayah jangan lakukan itu, ayah. Ayah jangan marah-marah. Ini rumah sakit. Ayah sudah ingatkan dari dulu. 7 turunan. Ayah tidak akan pernah mengizinkan anak ayah kenal sama anak bajingan itu. Tapi apa ayah lupa? Waktu ayah sakit di rumah sakit, ayah bilang kalau ayah akan merestui hubungan Adil dengan siapapun. Dan ayah nggak peduli siapa orang tuanya. Fajrin, kemarin itu istri kamu datang ke rumah aku dan memohon-mohon sama aku. Aku rasa kalaupun dia harus mencium kaki aku juga dia rela. Tapi aku senang deh sayang. Akhirnya kamu memilih aku dibandingkan istri kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Tempat kamu itu ada di sini bersama aku. Tapi kenapa perasaan aku nggak enak ya? Kenapa sih? Kamu khawatir sama anak kamu? Ya itu sih pasti, cuman kayaknya ada hal lain. Cuman aku nggak tahu apa. Kak, Rami. Adik. Kenapa sih kamu nyelamatin aku? Aku mau mati. Kak Rami ini ngomong apaan sih Kak? Masalah hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Kakak nggak bisa mutusin sendiri. Dia udah gak peduli sama aku. Dia udah gak peduli sama aku. Kak, ada Farhan dan Rangga. Mereka butuh Kak Rami. Mereka butuh Kak Rami, Kak. Mereka sayang sama Kak Rami. Mereka ada di mana sekarang? Rami, mereka kami titipkan pada tetangga. Karena kami nggak ingin mereka melihat ibunya seperti ini. Rahmi, semua masalah bisa diselesaikan. Kenapa harus mengambil jalan pintas seperti ini? Kalau kamu pergi, kamu pikir masalahnya selesai? Iya, Kak. Masalah harus diselesaikan. Bukannya disimpan dan jadi dendam. Aku harus bersyukur atau menyesal karena aku masih hidup. Kak Rami nggak boleh nyerah. Kak Rami harus kuat, Kak, demi anak-anak. Siapa? Adikku. Paling dia cuma mau ngasih ceramah atau bujukin aku pulang. Sekali-sekali mereka harus dikasih pelajaran. Gimana rasanya kehilangan. Selama ini aku ada di sana tapi nggak pernah dilihat. Sekarang mungkin baru berasa. Kenapa sih? Teleponnya nggak pernah diangkat. Adil udah gak usah ditelepon. Gak ada gunanya. Iya, Kak. Tapi Kak Fajrin tuh harus tahu kondisi kakak sekarang. Aku udah gak ada artinya buat dia, udah.
makan ya. Dari tadi kakak belum makan. Nanti kakak sakit. Kakak nggak lapar, Mega. Aku tahu kakak sedih karena harus berpisah sama Kak Adil. Tapi percaya deh, ini cuma buat sementara kok, Kak. Papa cuma lagi emosi aja. Sekarang kakak banyak-banyak berdoa ya. Semoga Papa, Lulu, dan mau ngerestuin hubungan kakak sama Kak Adil. Ya. Percuma, Mega. Kalaupun suatu saat nanti Papa setuju, Pak Prasetyo juga sudah membenci kakak sekarang. Kakak gak mungkin bisa bersatu dengan Kak Adil. Keluar dari sini. Oh, jadi sekarang